Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Lobi kok diem? Lanjutkan ceritanya. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Nah, kegiatan rutinitas seperti biasa ya guys ya. Ini komposan sekitar 800 kilo. Nah, jadinya berapa nanti? Semangat ya Bi ya. Udah separuhnya nih Bi, sikit lagi, setengah jam lagi siap. Oke guys, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting lagi tentang usaha budidaya jamur tiram seperti biasa. Buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini ataupun yang baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya karena akan banyak informasi, motivasi dan semangat yang dibumbuhi dengan ngobrol-ngobrol nggak penting ya guys ya. Buat orang-orang yang sabar aja pasti akan mendapatkan ilmu lah. Buat orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki ketekunan dalam mencari ilmu, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat ya guys ya. Sama gitu ya guys ya, nggak buat video, udah lama nggak ngupload. Kangen juga Insan sama kalian guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, usahanya semakin lancar, usahanya semakin maju dan berkembang, dan terus ada peningkatan ya guys ya. Jadi balik lagi ngobrol-ngobrol santai. Tema video kita pada siang hari ini yaitu kita mau coba review dulu backlog yang jumbo guys. Nah, ini backlog jumbo. Ini usia dari tanggal 2 ya guys ya. Tanggal 2, ini tanggal 16, berarti udah 14 hari. 2 minggu segini jalan miseliumnya guys. Udah sekitar 40%. Nah, jadi mungkin 2 minggu, mungkin 1,5 bulan lah ini baru tumbuh ya guys. Satu catatan backlog yang awal-awal itu ternyata itu rusak ya guys ya, kontaminasi. Sayang sekali kontaminasinya sudah di tengah seperti ini. Udah pernah Insan operasi juga ini guys waktu itu tuh, cuman ternyata jamur hijaunya, trichodermanya dia datang lagi guys. Nah, ini bisa kalian lihat guys, ini hari itu udah pernah Insan belah, kemudian Insan kerok, dia nongol lagi guys. Tapi dari sini nanti kemungkinan bisa tumbuh jamur ya guys. Nanti coba kita lubangi apakah bisa tumbuh atau tidak. Dan yang satu lagi ini guys, kontaminasi juga nggak apa-apa ya guys ya. Ini eksperimen yang udah ada kemajuan. Jadi kalau misalkan eksperimen itu harus ada kemajuan ya guys. Kalau nggak ada kemajuan jangan dilanjutkan. Itu hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya aja guys. Nah, kemudian balik lagi ke tema yang utama di video kali ini. Nah, sebelumnya yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan saat Insan mengupload video terbaru. Buat yang baru kesasar juga jangan lupa di subscribe supaya kalian mendapatkan informasi sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Nah, jadi tema video kita yang utama pada pagi hari ini, ini masih sekitar jam 10 ya guys ya. Jam 10 kurang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA. Jadi pertanyaannya itu masih sekitaran tentang budidaya jamur tiram ya guys ya, masih tentang perawatan. Sekali lagi Insan tekankan buat para penjual logs, para supplier backlog, cobalah kalian berikan informasi dasar minimal perawatan lah ya guys ya, tentang perawatan dari backlog jamur tiram, sehingga para mitra kalian atau konsumen ataupun pelanggan, ataupun apalah ya, orang yang membeli backlog kalian itu merasa tidak bingung. Mereka udah paham tentang bagaimana penyiraman, bagaimana perawatan, kemudian bagaimana cara ataupun kapan saat backlog dibuka, kapan saat plastik dipotong, kemudian kenapa jamur lama tumbuh. Nah, semua itu harus kalian jelaskan ya guys ya, supaya mereka itu nggak bingung, mereka nggak gagal paham, mereka nggak kecewa, mereka merasa diopeni gitu guys. Karena kalau nggak kalian jelaskan, kasihan mereka mencari jawaban keliling-keliling, bertanya-tanya sama pengusaha lain. Bisa jadi nanti mitra kalian itu bakalan lari ya guys.
bisa jadi lari pindah pembelian ke supplier lain. Nah itu bisa yang merugikan kalian sendiri. Nah jadi usahakan berikan informasi dasar tentang bagaimana perawatan yang benar, karena menjalin ikatan batin dengan mitra itu penting ya guys ya, perlu supaya memang bisa terjalin kerjasama bisnis yang panjang berkesinambungan. Nah seperti itu guys. Nah jadi untuk pembahasannya kali ini mungkin kita mau membahas tentang bibit ya guys ya, bibit F2. Ada yang bertanya seperti ini guys, bibit F2 yang baik itu sampai berapa lama bisa disimpan, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau menurut Insan, dari versinya Insan itu penggunaan bibit F2 yang baik itu saat miselium baru full ya guys ya. Rata-rata antara 2 hari sampai 10 hari miselium full, itu disitulah kualitas terbaik bibitnya ataupun F2 nya. Jangan sampai terlalu lama dia tidak digunakan, karena proses pemakanan ataupun proses pelapukan perjalanan miselium itu akan terus terjadi. Nah, jadi saat kalian bibit itu terlalu lama dalam botol, tidak segera diturunkan ke log, ya bibitnya itu sudah keburu tua ya guys ya. Nutrisi dari jagung-jagungnya itu udah habis. Nah, kalau udah habis, maka saat dipindahkan ke dalam media backlog, perambatan miseliumnya akan lama guys. Nah, jadi itu dia, akan lama, kemudian bibit juga akan lemah dan akan rentan dari serangan hama. Nah seperti itu kalau dari versinya Insan. Jadi usahakan kalau misalkan kalian beli bibit F2, kemudian perjalanan ataupun proses pengirimannya itu memakan waktu misalkan 1 minggu ataupun 2-3 hari. Nah itu jangan beli bibit yang full guys. Usahakan kalian beli bibit yang usianya sekitar 70 atau 80%. Nggak apa-apa nunggu di rumah sebentar, yang penting kalian itu dapatkan bibit yang fresh, yang baru full, masih kuat ya guys, masih seger lah istilahnya, jagungnya pun masih baru, masih bagus. Daripada kalian meminta pengiriman yang udah full, karena kita nggak tahu udah berapa lama bibitnya itu di dalam ataupun sama suppliernya itu. Barangkali udah hampir 10 hari, udah seminggu lebih di sana. Jadi sampai ke rumah nggak langsung kalian gunakan. Nah itu bisa saja sudah semakin tua guys. Kalau semakin tua dia semakin lemah, semakin rawan kontaminasi, perambatan miseliumnya semakin lama. Nah jadi itu buat tips buat teman-teman, sekaligus menjawab pertanyaan seberapa lama sebaiknya bibit itu disimpan. Antara 2 sampai 10 hari setelah full ya guys ya. Nah, kalau misalkan udah full ya cepet-cepet aja digunakan lah. Nah tapi kalau misalkan udah terlanjur, apakah masih bisa digunakan? Nah jawabannya itu masih guys, masih bisa. Cuman ya itu tadi guys, mungkin perambatannya atau penurunan miseliumnya itu akan agak sedikit lama, kemudian agak sedikit lemah, kemudian proses pencongkelannya ataupun pengeluarannya dari botol itu juga agak sedikit susah ya guys, karena dia udah keras. Pasti itu jagungnya udah saling mengikat, sehingga proses pencongkelannya itu keras lah. Nah jadi mungkin seperti itu ya guys ya, sedikit pembahasan singkatnya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan Insan rangkum juga soal masalah pembukaan cincin ya guys. Ini buat teman-teman pemula yang mereka nggak dapatkan jawaban dari suppliernya, kasihan ya guys ya. Nah, karena dulu Insan juga pembeli backlog, jadi kalau Insan bertanya ataupun Insan kebingungan sampai mencari jawaban, nah, tapi kalau dulu modelnya Insan harus dapat jawabannya ya guys ya, karena dia yang jual, dia harus bertanggung jawab ini diapakan, dicemanakan. Nah seperti itu guys. Nah jadi untuk pembukaan cincinnya seperti ini. Nah ini log Insan. Nah jadi kalau seperti ini udah dibuka ya guys. Nah, tapi mungkin belum Insan sempat potong permukaannya. Nah, tapi kalau misalkan kalian ada beberapa yang hanya melepas koran ataupun nggak usah dilepas sampai nunggu pinheadnya menembus sendiri, nah itu terserah kalian ya guys. Tapi menurut Insan kurang efektif ataupun pasti prosesnya akan sangat lama, karena kalian harus nungguin si pinhead itu sampai menjebol koran. Karena tidak semua pinhead juga bisa memiliki kemampuan menembus koran ya guys ya. Buktinya aja Insan ada eksperimen dulu sekitar 20 log, nggak Insan buka korannya, sampai dia itu backlognya kempet. Kempet atau apalah ya bahasa Indonesianya, kempes. Sedangkan jamurnya itu nggak ada tumbuh sama sekali, jadi dia pinheadnya itu di dalam mengering ya guys ya. Nah itu bahaya juga menurut Insan, karena memang nggak semua pinhead itu memiliki daya
dorong atau memiliki kemampuan untuk mendorong kertasnya itu tadi guys. Kadang ya ada beberapa juga yang belum sempat dibuka kertasnya karena memang belum penuh kali, di belakangnya itu udah tumbuh juga pinheadnya ada guys. Tapi eksperimen Insan kemarin itu ada 20 lock, udah lama sekali memang sih guys sebelum Insan ngupload video ke YouTube. Tapi mungkin nanti akan coba Insan eksperimenkan lagi buat teman-teman apakah pinhead itu bisa menembus atau tidak ya guys. Jadi mungkin itu tadi ya guys ya, kalau misalkan ada beberapa dari kalian yang ingin pinheadnya itu menembus korannya ataupun keluar dari mulut lubang cincinnya, ada beberapa catatan yang harus kalian penuhi guys. Untuk catatannya itu mungkin kita akan bahas di video-video lainnya. Jadi yang mungkin yang kali ini sampai di sini dulu. Kalau dari versi dari Sumatera Utara ataupun dari wilayah Sumatera sendiri kebanyakan memang dipotong ya guys. Karena memang lebih banyak ya guys ya tumbuh jamurnya, lebih tumbuh pinheadnya lebih banyak, kemudian lebih cepat, kemudian apalagi penyiraman nutrisi atau hormonnya itu lebih gampang, lebih mudah dibandingkan dengan yang masih menggunakan cincin. Biasanya kalau masih ada cincinnya itu hormonnya penambahannya itu harus disemprot atau harus disuntikkan. Nah itu repot ya guys ya. Berapa ribu lock kalau disuntikkan itu pegel juga. Nah jadi mungkin itu aja lah guys. Sekalian Insan menyapa kalian para subscriber baru, selamat datang, terima kasih udah mau subscribe, selamat bergabung, semoga kalian dapatkan informasi dari channel ini. Karena Insan lama-lama nggak buat video, Insan kangen juga guys sama kalian, kangen ngobrol-ngobrol nggak penting seperti ini. Kemudian yang pembahasan selanjutnya nanti mungkin akan kita bahas di video berikutnya, karena kalau panjang-panjang nanti banyak yang bosen ya guys ya, kebanyakan ngobrol nggak pentingnya daripada informasinya. Jadi ya buat yang sabar dan tekun aja, mudah-mudahan dapat kok guys ilmunya sedikit demi sedikit. Nah jadi mungkin sampai sini dulu videonya guys, ngobrol-ngobrol santainya. Nanti kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun salah pengucapan ataupun salah persepsi, nah Insan mohon maaf kepada teman-teman semua para master. Jangan lupa dibantu para mitranya, jangan lupa dibantu orang-orang yang mau bertanya, dijawab. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan amal jariyahnya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.